Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajar banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman hari ini, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa datang beribadah kepadamu sekali lagi. Walaupun kami belum bisa bertatap muka, tapi kami percaya Roh Kudus hadir di antara kami. Roh Kudus menyertai kami dalam setiap hari kami. Dan di hari Minggu ini Tuhan, kami diberkati oleh hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Dan kami juga mau diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Renungan yang kami akan bagikan ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi kekuatan bagi kami semua, untuk menjalani hari-hari kami di dalam kasih Allah, Bapa yang sempurna, yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak berkesudahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita untuk membahas tentang belas kasihan. Markus pasal 6 ayat 30-34 dan ayat 53 sampai 56. Markus pasal 6 ayat 30-34 ini adalah cerita setelah murid-murid Yesus menyelesaikan tugas pelayanan yang Yesus perintahkan kepada mereka untuk mereka lakukan. Mereka pergi berdua-berdua berkeliling Israel dan mereka melayani, melakukan banyak mujizat dan tanda, dan kemudian mereka pulang kepada Yesus dan Yesus mengajak mereka untuk beristirahat dan mereka pergi ke tempat yang sunyi untuk beristirahat sebentar. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka pergi? Orang banyak yang selalu mengikuti Yesus dan murid-muridnya mengetahui kemana mereka pergi, dan orang banyak menyusul mereka ke sana. Lalu kemudian cerita yang tidak akan kita bahas hari ini karena sudah pernah dibahas sebelumnya, yaitu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan ayat 53 dan 56 ada setelah mereka menyeberang danau dari tempat yang sunyi itu. Ketika mereka menyeberang danau, ada cerita mereka dihantam badai dan Yesus berjalan di atas air. Dan setelah itu kemudian mereka sampai di Genesaret, dan di sana mereka kembali menemukan orang banyak telah datang dan berkumpul, dan orang banyak itu membawa orang sakit dan segala macam yang persoalan mereka bawa, dan Yesus melayani mereka dengan murid-murid. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya mau ajak kita untuk bahas hari ini adalah tentang belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Yesus di Markus pasal 6 ayat 34, Markus mencatat begini. Ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tadinya mau istirahat dengan murid-murid. Tepatnya Yesus mau memberi murid-muridnya istirahat karena mereka telah melayani dengan begitu luar biasa dan mereka telah begitu capek. Kalau kita baca bagaimana Markus menceritakan tentang pelayanan Yesus, kita akan melihat bahwa memang pelayanan Yesus begitu padat, begitu banyak orang datang kepada Yesus, sampai bahkan dikatakan makan aja mereka tidak sempat. Orang yang banyak yang terus datang berbondong-bondong, terus datang untuk meminta pelayanan, membuat Yesus dan murid-murid hampir tidak punya waktu untuk beristirahat. Dan ketika murid-murid menuntaskan pelayanan yang ditugaskan oleh Yesus, mereka pergi berdua-berdua berkeliling Israel. Dan Yesus, ketika mereka pulang berkumpul pada Yesus, Yesus ingin memberi istirahat. Tetapi kita lihat, orang banyak tetap datang, dan ketika orang banyak tetap datang, Markus mencatat, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Domba kalau tidak mempunyai gembala itu adalah masalah besar, karena domba tidak pintar mencari jalan sendiri untuk mendapat rumput dan minum. Dan karena itu, kalau domba tidak mempunyai gembala, domba bisa tersesat dan mati atau menjadi mangsa binatang buas. Dan Yesus melihat orang banyak yang datang ini, walaupun mereka ingin istirahat, walaupun mereka sudah begitu lelah, begitu capek oleh pelayanan yang begitu padat, tetapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa itu belas kasihan? Saya kira kita perlu membahas tentang hal ini. Belas kasihan, Bapak Ibu, adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, saya ulangi. Belas kasihan adalah sesuatu yang berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena belas kasihan bisa membuat seorang wanita meninggalkan kenyamanan yang sudah dia miliki dan pergi ke tempat yang sangat berbahaya, kotor, dan penuh kesusahan. Belas kasihan membuat Bunda Teresa pergi ke Kalkuta melayani orang miskin, dan bahkan dia mendedikasikan hidupnya sampai mati untuk orang-orang itu. Belas kasihan membuat seorang perempuan yang bisa hidup nyaman, melepaskan kenyamanannya, dan hidup di tengah orang-orang yang tidak dianggap oleh manusia yang lain. Saya kira kita semua sudah tahu tentang Mother Teresa. Kita sudah pernah membaca, kita sudah pernah mungkin melihat dokumenter tentang beliau. Ketika beliau meninggal dunia, semua pemuka agama di India, apapun agamanya, mengakui kebaikan hatinya. Dan para pemuka agama itu bilang, orang seperti ini harus diberi tempat di surga, apapun agamanya. Dan Bunda Teresa melewati hidup dengan begitu luar biasa untuk orang-orang yang begitu malang, orang-orang yang tinggal tunggu ajal aja di Kalkuta karena belas kasihan. Nah, itu saya katakan Bapak Ibu, belas kasihan adalah sesuatu yang berbahaya. Jika kita memiliki belas kasihan, kita akan melakukan hal-hal yang aneh. Jika kita memiliki belas kasihan, kita akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Jika kita memiliki belas kasihan, maka kita akan melakukan hal-hal yang goblok, bahkan kata orang. Ada cerita lagi tentang seorang ilmuwan, musisi dan ilmuwan bernama Albert Schweitzer. Albert Schweitzer ini adalah seorang Prancis yang merupakan seorang teolog, pemusik, filsuf, dan dokter. Dia seorang yang jenius. Ia belajar dan menguasai musik dengan sangat baik. Tapi ketika dia berusia 6 tahun, Albert Schweitzer sangat tersentuh ketika di sekolah dia melihat banyak temannya tidak bernasib sebaik dan seberuntung dirinya. Dan sejak hari itu,
Albert Schweitzer memutuskan untuk tidak mengenakan pakaian yang lebih bagus dari teman-temannya di sekolah. Naluri sosial dan kemanusiaannya sudah berkembang sejak dia kecil. Ketika dia beranjak dewasa, dia memulai karir bermusiknya di Paris. Tapi kemudian dia mengikuti jejak ayahnya menjadi teolog dan pendeta. Albert Schweitzer belajar teologi dan filsafat dan membuat dia kemudian menjadi dosen di Universitas Strasbourg di Prancis, salah satu universitas ternama di sana. Tapi, Bapak Ibu, oleh karena belas kasihan yang ada di hatinya, pada usia 28 tahun, Albert Schweitzer berhenti menjadi dosen. Kenapa? Karena ia membaca tentang kemiskinan yang terjadi di Kongo, sebuah negara di pantai barat Afrika. Dan Albert Schweitzer terpanggil untuk membantu masyarakat di sana. Dia merasa itu adalah masyarakat yang benar-benar miskin. Dan dia ingin memperbaiki kesehatan di sana, karena dia percaya dengan memperbaiki kesehatan di sana, itu adalah jalan terbaik untuk membantu mereka. Itu adalah cara untuk mengungkapkan belas kasihannya. Kemudian Albert Schweitzer yang sudah menjadi dosen teologi dan filosofi ini belajar ilmu kedokteran. Dan setelah lulus, dia mengajukan diri untuk ditugaskan di Lambaréné, daerah yang kini menjadi wilayah dari negara Gabon. Dan di sana, Albert Schweitzer memulai perjalanannya dengan membangun rumah sakit. Dan rumah sakit ini fenomenal, Bapak Ibu, karena dia buat dari kandang ayam. Tadinya kandang ayam, dia sulap menjadi rumah sakit. Dalam 9 bulan pertama, Albert Schweitzer dan istrinya mengobati lebih dari 2.000 orang sakit. Ketika Perang Dunia Pertama pecah, ia dipanggil kembali ke Prancis, dan di situ dia menulis buku tentang etika dan filsafat. Kalau Ibu tahu, salah satu dari buku-buku itu mengantarnya untuk kemudian memperoleh hadiah Nobel. Tapi Albert Schweitzer tidak merasa nyaman di Prancis. Dia kemudian menggalang dana dengan mengadakan konser musik. Konser musik di mana Albert sendiri yang menjadi musisinya. Dan dengan itu, hasil dari konser ini, dia bisa membawa peralatan yang lebih layak untuk pengobatan di rumah sakitnya yang ada di pedalaman Afrika itu. Albert Schweitzer menginspirasi banyak orang, dan kemudian rumah sakitnya berkembang karena banyak dermawan tergerak untuk membantu dia. Dan bahkan pada tahun 1952, Albert Schweitzer menerima hadiah Nobel Perdamaian karena dedikasi kemanusiaannya yang luar biasa dan inspirasinya bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia sampai saat ini. Albert Schweitzer meninggal dunia ketika dia berusia 90 tahun. Dan dia meninggal di Gabon, di tempat di mana dia menjalankan misi kemanusiaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, belas kasihan membuat seorang Albert Schweitzer melakukan hal yang aneh seperti ini. Belas kasihan adalah sesuatu yang memang berbahaya. Kenapa? Karena belas kasihan, definisinya kalau kita cari tahu apa arti definisi dari belas kasihan. Belas kasihan kata yang dipakai dalam bahasa Inggrisnya compassion, atau kadang dipakai kata mercy yang diterjemahkan sebagai belas kasihan. Belas kasihan adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat daripada empati. Perasaan ini biasanya memunculkan usaha untuk mengurangi penderitaan orang lain. Kita sering memakai kata empati atau simpati. Kita berempati dengan orang ketika melihat penderitaan orang lain, kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, kita berempati. Tapi belas kasihan atau compassion adalah sesuatu yang lebih daripada empati. Kenapa? Karena belas kasihan kemudian memunculkan effort, usaha, tindakan untuk mengurangi penderitaan orang lain yang kita lihat itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menjadi teladan bagi kita dengan melayani orang banyak yang datang, meskipun dia dan murid-murid butuh istirahat, meskipun dia dan murid-murid butuh untuk mengambil waktu sendiri dan
beristirahat sebentar dari pelayanan mereka yang begitu sibuk. Tapi ketika Yesus melihat orang banyak yang seperti domba tanpa gembala, yang begitu lama tidak ada yang melayani, begitu lama tidak ada yang pedulikan, Yesus tidak bisa tidak melakukan sesuatu. Nah, itu belas kasihan Bapak Ibu, membuat kita memberikan hidup kita untuk orang lain. Itu belas kasihan. Kalau kita hanya melihat dan mengatakan, waduh kasihan ya, itu belum belas kasihan. Itu kita mengasihani. Setiap orang yang punya hati nurani akan punya rasa kasihan. Tetapi untuk memiliki belas kasihan, untuk memiliki compassion yang membuat kita bergerak untuk melakukan sesuatu, kita perlu alasan yang lebih kuat. Kita perlu pendorong yang lebih kuat. Kenapa? Karena kita bisa merasa kasihan. Kita bisa tergerak hati kita ketika melihat suatu ketidakadilan. Kita bisa tergerak hati kita ketika melihat suatu penderitaan. Tapi untuk kemudian kita memberikan hidup kita untuk orang lain yang menderita itu, kita butuh alasan yang lebih kuat daripada sekedar rasa kasihan, daripada sekedar empati. Kenapa? Karena ketika kita bergerak, maka kita sedang mengambil sesuatu dari diri kita. Kita mengurangi apa yang ada pada diri kita untuk dibagikan kepada orang lain. Kita mengurangi apa yang merupakan milik kita untuk diberikan kepada orang lain. Dan manusia biasanya tidak suka kalau ada sesuatu dari dirinya, dari miliknya berkurang. Manusia biasanya tidak suka kalau kehilangan sesuatu dari dirinya. Nah, itu tadi saya katakan, belas kasihan adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena belas kasihan membuat kita kehilangan sesuatu dari diri kita. Belas kasihan membuat kita mengurangi apa yang ada pada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus memberi contoh belas kasihan kepada kita. Dan ketika Yesus melayani orang banyak, dia melayani dengan segenap hati dan kekuatannya. Kalau kita baca lanjutan dari Markus 6 ayat 34, kita baca lanjut ke ayat 35, cerita tentang orang banyak yang mendengarkan Yesus dan dilayani oleh Yesus itu. Ketika hari sudah mulai malam, orang banyak itu lapar, murid-murid bilang, ini gimana? Kita di tempat yang sunyi, gak ada makanan untuk mereka. Yesus bilang pada murid-murid, kasih makan, beri mereka makan. Dan Yesus membuat mujizat, sehingga semua orang itu bisa makan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia yang selalu ada persoalan. Kita sendiri juga punya persoalan. Yesus pun butuh istirahat. Murid-murid pun butuh istirahat. Kita manusia bergumul dengan persoalan-persoalan kita. Pandemi membuat banyak orang menjadi lebih susah secara ekonomi juga. Secara batin kita juga susah karena tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Ada yang terpisah negara bahkan karena pandemi membuat tidak bisa bepergian, tidak mobilitas dibatasi dan terjadilah persoalan seperti itu. Dan pandemi juga membuat kita mendengar banyak berita duka cita. Pandemi juga membuat kita berduka cita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman hari ini Yesus memberikan teladan bagi kita tentang belas kasihan. Belas kasihan, Bapak Ibu, adalah teladan yang ditunjukkan oleh Yesus, dan belas kasihan adalah hidup Yesus yang diberikan kepada kita. Kita yang percaya kepada Yesus, belajar hal ini dari Yesus, dari ajarannya, dan juga dari hidup Yesus. Dan belas kasihan, Bapak Ibu, adalah seperti ini. Belas kasihan itu membuat kita memberikan hidup kita untuk orang lain. Ketika kita
mengasihi seseorang, Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sebagaimana Tuhan telah mengasihi kita. Bagaimana Tuhan telah mengasihi kita? Tuhan menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Karena belas kasihan, Bapak Ibu, membuat kita memberikan hidup kita untuk orang lain yang miskin, orang lain yang sakit, orang lain yang menjadi korban ketidakadilan. Saya Jogja, Bapak Ibu, dipanggil untuk menghidupi kasih karunia Allah. Saya Jogja dipanggil untuk menjadi gereja bagi sesama manusia. Itu artinya apa? Artinya kita mau meneladani Yesus yang mengasihi dunia ini dengan memberikan nyawanya. Kita mau meneladani belas kasihan yang dimiliki oleh Yesus. Karena itu, kita belajar untuk mengasihi orang lain dengan cara memberikan hidup kita. Dan ketika kita belajar untuk memberikan hidup kita untuk orang lain yang lebih susah, itu tidak mudah. Kita mengalami banyak hal. Kita bisa mengalami emosi yang campur aduk. Kenapa? Karena mengasihi oleh belas kasihan itu adalah mengambil sesuatu dari diri kita untuk diberikan kepada orang lain. Mengurangi apa yang ada pada kita untuk diberikan kepada orang lain. Dan yang kita kurangi itu bukan hanya materi kita, perasaan kita juga. Ada yang datang dengan kecewa dan mengatakan, Pak, orangnya kita baikin, kok malah seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang kasih Yesus kepada kita, di Roma pasal 5, Rasul Paulus menulis, Roma pasal 5 ayat 6-10, kita bisa baca, bagaimana Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, ketika kita masih seteru. Ketika kita masih di dalam kegelapan kita, ketika kita masih belum mengenal Allah, Yesus bahkan telah mati bagi kita. Dan Yesus mati bagi kita bukan karena kita baik kepada Dia, tapi karena Dia memang mengasihi kita dan berbelas kasihan kepada kita. Orang banyak yang Yesus tolong 3,5 tahun hidup pelayanannya. Kemanakah mereka semua ketika Yesus difitnah dan ditangkap dan dibunuh? Bahkan 12 orang muridnya yang bersama-sama dengan dia setiap hari juga lari semua. Petrus menyangkal dia 3 kali. Tapi Allah lebih dahulu berbelas kasihan kepada kita karena Allah mengetahui kebutuhan kita. Dan Allah ingin menolong kita keluar dari persoalan kita. Persoalan kebinasaan kekal. Dan itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau mengasihi, kita akan mengalami kesakitan. Kita bisa mengalami penolakan. Kita bisa mengalami ketidakadilannya berbalik menghantam kita. Seperti minggu lalu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita murid Yesus, kalau kita pengikut Kristus, kita hidup sesuai teladan dan ajarannya. Dan kita sudah lihat dalam sejarah Bunda Teresa yang menjadi inspirasi lewat hidupnya di Kalkuta, India, Albert Schweitzer yang menjadi inspirasi lewat hidupnya di Gabon, Afrika. 2 orang itu mendapatkan Nobel Perdamaian. Kita tidak perlu mengejar Nobel Perdamaian. Yang kita perlu kejar adalah meneladani Yesus yang telah berbelas kasihan kepada kita. Ketika kita mengasihi, Bapak Ibu, kita sedang melakukan apa yang Tuhan lakukan. Kita sedang mengimitate Yesus.
kita sedang meniru Yesus, meneladani Yesus. Kata meniru mungkin kesannya tidak terlalu enak. Kita sedang meneladani Yesus. Dan kekristenan kita, arti kekristenan kita ada di situ, yaitu bagaimana kita meneladani Yesus. Yesus tidak hidup untuk dirinya sendiri. Yesus hidup untuk jiwa-jiwa yang dikasihinya. Oleh karena itu orang Kristen tidak hidup untuk dirinya sendiri. Wow, kelihatannya ini bukan khotbah yang menyenangkan untuk didengar. Tapi kan kita, banyak orang kemudian memberi pertimbangan seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu hal yang saya mau katakan adalah, pada akhirnya nanti setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Allah. Sang Raja akan mengumpulkan semua orang di hadapannya, dan kemudian setiap orang akan dihakimi. Dihakimi menurut apa? Di Matius pasal 25 ayat 40, Raja itu berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari terakhir nanti, yang membedakan antara orang yang disambut oleh Allah dan yang ditolak oleh Allah adalah belas kasihan. Yang membedakan kita sebagai pengikut Kristus dengan orang yang lain yang tidak percaya kepada Kristus adalah belas kasihan. Apakah ada belas kasihan dalam diri kita? Apakah ada belas kasihan dalam hidup kita? Itu bukan teori. Itu tidak bisa hanya jadi teori. Kenapa? Karena itu harus dihidupi. Ketika kita menghidupinya, barulah kemudian belas kasihan itu nyata, menjadi bagian dari diri kita. Mari renungkan ini Bapak Ibu. Dan di masa pandemi ini, biarlah kita belajar meneladani belas kasihan Yesus. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami, orang-orang yang lemah dan tidak berdaya ini. Tolong kami karena kami mau meneladani Yesus. Tolong kami karena kami mau mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Tolong kami karena kami mau mengasihi dengan memberi hidup kami sebagaimana Tuhan telah memberi hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.